Kita lanjutkan kuliah perancangan pabrik kimia. Ini sampai video yang kelima. Pada video yang keempat kita berlatih flow sheeting dan contohnya adalah pasteurisasi susu. Nah, kemudian kita sudah tulis juga di video yang keempat kemarin. Kita akan bahas UHT untuk susu, ultra high temperature processing atau ultra high temperature treatment, yang prinsipnya adalah kira-kira susu yang disimpan pada 10 derajat Celcius dipanaskan sampai 134 derajat Celcius, tapi waktunya singkat sekali, 0,7 sekon, kemudian didinginkan sampai 10 derajat Celcius. Bagaimana rangkaian alat-alatnya? Kita juga pertimbangkan susu ini sangat tidak tahan panas, kemudian bentuknya adalah kelakuannya adalah seperti 90% air, jadi kelakuannya adalah larutan encer, mirip-mirip dengan air ya. Kita mulai dulu dengan gambarnya. Oke, kita dari tempat penyimpanan susu 10 derajat Celcius. Nah, ini kira-kira adalah tangki silinder tegak 10 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini kita pompa dulu. Dialirkan. Nah, kemudian misalnya kita panaskan ini sampai berapa tadi? 134 ya, 134. Saya 4 heat exchanger pemanasnya kita pikirkan nanti. Sini kita punya ide seperti ini. Panaskan sampai berapa? 134 derajat Celcius. Ini dari 10 derajat Celcius. Nah, kalau kita milih seperti ini sudah tidak logis ya. Kenapa? Susu itu kan 90% air, jadi kelakuannya mirip air. Nah, kalau kita tahu bahwa air itu pada ini 1 atmosfer, ini kan masih 1 atmosfer. Dipanasi sampai 134, mestinya adalah menguap karena di atas titik-titik air. Jadi susunya habis airnya, nanti menjadi uap air dan sisa susu padat yang gosong segera ya. Jadi prosesnya nggak mungkin. Jadi kita buat agar pada suhu 134 derajat Celcius itu tidak menguap airnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita belajar di teori fisika atau termodinamika, nah agar titik-titik air itu naik sehingga pada 134 itu belum menguap, maka kita perlu menaikkan tekanan. Tekanan berapa yang dibutuhkan agar supaya pada 134 itu derajat Celcius itu tidak menguap? Kita lihat persamaan Antoine misalnya atau yang lain. Saya Antoine, kita tahu 134 derajat itu
Ya, supaya pas mendidih 134, tekanannya harus berapa? Saya lihat pakai tabel, boleh juga ada, karena air itu zat yang umum. Kemudian pakai semen antoin juga bisa. Itu dibutuhkan tekanan sekitar 3 atmosfer. 3 atmosfer itu masih bisa menguap, pas itu. Oleh karena itu, supaya tidak menguap, kita buat tekanannya di atas 3 atmosfer. Katakanlah kita ambil 4 atmosfer dulu. Jadi kita harus pakai ini pompa yang menaikkan tekanan sampai 4 atmosfer. Ya, jadi gambarnya kita ganti. Ini jangan pemanasan dulu, tapi kita naikkan dulu tekanannya menjadi 4 atmosfer. Sorry, masih minta penghapus tadi. Ini pompa. Jadi ini adalah high pressure pump sampai tekanannya menjadi 4 tadi ya, supaya tidak menguap pada 134 derajat Celcius. 4 atm. Nah, suhunya naik nggak? Kalau ditekan dengan pompa itu naik nggak? Nah, kita belajar di termodinamika ya, kalau itu gas, itu kalau ditekan adiabatik reversible misalnya, itu suhunya akan naik. Ada rumus itu, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma misalnya. Tapi kalau kita pakai rumus di situ tidak cocok. Kenapa? Karena itu adalah untuk gas, ini sedang ini cair. Jadi kalau dipompa itu cairan itu suhunya praktis tidak naik. Misalnya kita lihat pompa atau air dari bak dipompa ke bak lain yang lebih tinggi, suhunya naik enggak? Oh, enggak ya, praktis sama. Sehingga ini 4 atmosfer, tapi suhunya tetap praktis sama dengan 10 derajat Celcius karena air adalah incompressible. Oke, sekarang siap untuk dipanasi sampai 134 derajat Celcius. Sekarang panasnya apa? Kalau seperti biasa, HI biasa dengan steam pemanas itu HE, naik, suhunya naik dari 10 sampai 134. Agak pelan-pelan ya. Ya, ada waktu untuk naik suhu itu. Padahal susu ini sangat tidak tahan panas. Jadi kalau mencapai suhu 100, bergerak naik lagi 105, 110, 115 dan seterusnya sampai 134. Nah, itu sudah mulai ada perusakan susu. Jadi nggak boleh itu. Jadi gimana? Kita harus mencari jenis peralatan pemanas yang hanya membutuhkan waktu pemanasan yang sangat cepat. Apa yang bisa dipakai? Nah, kalau dari buku-buku atau dari ilmu teknik kimia yang sudah pelajari, saya akan tahu bahwa kita bisa memakai sistem open steam. Jadi cairan itu, susu itu digelembungi atau dicampur dengan steam jenuh yang suhunya tinggi. Kontak langsung terdispersi itu gelembung-gelembungnya, sehingga heat transfernya berlangsung sangat cepat. Akibatnya apa? Uap steam tadi mengembun karena kontak dengan cairan dingin. Mengembun ini mestinya mengeluarkan panas. Tidak ada yang ngambil panas, berarti panas itu dipakai untuk menaikkan suhu campuran itu sendiri. Jadi ini sistem pemanasan open steam. Kalau kita pakai heat exchanger adalah closed steam. Jadi steamnya terpisah, tidak campur dengan yang dipanasi. Kalau ini kita pakai open steam agar sangat cepat pemanasannya.
Nah, steamnya itu langsung dicampurkan, didispersikan di dalam di mixing dengan cairan yang dipanaskan. Jadi kita pakai campur langsung pakai open steam. Ini adalah steam. Jenuh. Ya, suhunya berapa? Ya, dihitung sampai kira-kira nanti panasnya itu cukup untuk memanasi sampai 134 T. Ya, lebih tinggi sedikit dari 134. Dia akan ngembun dengan cepat ya. Terus memanasi susunya. Tapi jangan sampai T-nya terlalu tinggi, karena apa? Nanti kalau suhu tinggi sangat berbahaya untuk susu. Jadi ya 134 lebih sedikit atau 134 juga pas juga bisa. Oke. Nanti jatuhnya sekitar 134. Ini sudah cepat sekali ini karena itu kontak langsung. Ini menjadi 100, sudah menjadi 134 derajat Celcius. Tekanannya masih sama ya. Ini juga harus P-nya tinggi juga. Sekarang ini tetap jadi 4, praktis 4 atmosfer. Berkurang sedikit lah tekanannya dengan pencampuran dari alat-alat pencampuran kayak gini banyak ini. Karena mencampur steam, menjeksikan steam dalam aliran cairan itu ada berbagai alat, silakan dipelajari di persimpangan itu. Nah, sekarang ini sudah mencapai 134. Lalu kalau steam, mungkin ada pertanyaan, kalau steamnya ngembun kan berarti susunya lebih encer. Oh, masih bisa dijual, masih dalam batas-batas toleransi untuk bisa masuk kategori susu yang bisa dijual. Nah, silakan dihitung. Ini akan terbukti bahwa pengencerannya tidak terlalu banyak. Jadi ini perlu dicek, hitung kadar air baru setelah ada pengenceran ini tadi. Ini akan terbukti ya naiknya tidak banyak kadar airnya. Oke, kemudian kita beri waktu selama, wah ini singkat sekali, dia hanya setengah. Waktunya 0,7 sekon ya. Holding tube-nya pendek itu ya. Ini dengan waktu tinggal berapa? 0,7 sekon. Pertimbangannya bentuk kayak gini. Kemarin sudah dibahas di waktu bicara mengenai pasteurisasi. Ini suhunya masih praktis tetap 134. Suhunya praktis masih 4 ya. Turun sedikit ya, sudah 4 saja. 3,9 mungkin atau 3,92. Oke. Nah, ini berikutnya adalah juga tidak mudah karena kita harus mendinginkan susu itu dengan cepat. Karena kalau kita terlalu lama di suhu 134 derajat Celcius, maka akan terjadi perusakan susu. Jadi kita harus memikirkan tadi pemanasan dengan cepat. Nah, sekarang bagaimana mendinginkan dengan cepat? Kalau dengan heat exchanger ini lambat, terlalu lambat nanti. Gimana caranya? Nah, kalau kita sudah belajar di berbagai kuliah di teknik kimia, kita akan tahu bahwa kita bisa mendinginkan dengan sangat cepat dengan cara memaksa sebagian cairan itu
menguap. Karena menguap itu butuh panas yang sangat banyak, panas laten ya. Nah, karena tidak ada sumber panas, maka ngambil dari dirinya sendiri. Jadi suhu akan turun dengan sangat cepat. Jadi bisa disebut flash cooling. Bagaimana maksa membuat menguap dengan cepat? Ya, kita lihat tadi suhu 134, air tidak menguap karena tekanannya 4 atmosfer. Nah, kalau sekarang tekanannya kita buat rendah, titiknya 100, misalnya 1 atmosfer, itu kan sudah menguap langsung, ini fungsi suhunya sudah 134. Atau kalau lebih bagus lagi, supaya lebih aman, pendinginan cepatnya sampai di bawah 100, misalnya sampai 60, 70 derajat Celcius, bisa 60 misalnya, supaya aman susunya. Nah, itu dengan apa? Ya, tekanannya dibuat rendah ya. Jadi di sini harus dipasang suatu kran yang menurunkan tekanan. Kran ekspansi. Expansion valve sampai suhunya atau P-nya rendah di bawah 1 atmosfer. Nah, otomatis suhunya akan lebih rendah dari 100 misalnya. Terserah, nanti tergantung pada P-nya lagi. Tergantung P-nya mau berapa. Kalau ingin 60 derajat, maka kita lihat tekanan uap air pada 60 derajat itu berapa. Nah, P-nya adalah harus itu. Jadi ada alat pembuat vakum nanti. Nah, di sini terjadi apa? Penguapan cepat, jadi sebagian uap ini plus cair. Yang uap hanya airnya saja, protein dan sebagainya tidak menguap. Nah, ini terus dipisahkan. Apa misalnya ya? Separator drum, ini ada yang horizontal, ada yang vertikal, saudara pertimbangkan sehingga ini cairannya di bawah, uap airnya ke atas. Harus ada, ini P-nya harus rendah ini ya. Jadi harus ada alat pembuat vakum. Bisa pakai apa alat pembuat vakum itu? Bisa pakai steam jet ejector, bisa pakai pompa vakum. Pertimbangannya silakan dipilih ya. Mana kapan kita, ini sebenarnya bisa agak bebas kalau ini. Tapi saudara ingat kembali, kapan kita pakai steam jet ejector, kapan kita pakai pompa vakum. Kalau ini dua-duanya oke ini. Dan kita pilih aja pompa vakum. Jadi ini uap, uap H2O ya. Kita masukkan ke pompa vakum. Oke, tapi pompa vakum itu energinya banyak. Jadi supaya energinya sedikit saja dihemat, maka jumlah steam harus dikurangi dulu. Nah, biasanya kita pakai apa? Kondenser dulu. Ini ada kondenser supaya uap cairannya atau uapnya mengembun, tinggal cairan dan uapnya nanti dibuang masuk ke alat vakum. Ini ada pendingin, ini ada alat pemisah lagi. Ini adalah campuran uap cair. Ini masuk ke pemisah lagi.
Nah, ini baru ke alat vakum. Ini bisa langsung dibuang ke udara ya, alat vakum. Lalu embunannya siapa kan? Nah ini bisa, ini embunannya bagus gak? Air yang bagus gak? Air yang bagus ini embunan seperti Aquades ini, sehingga ini bisa dipakai untuk umpan boiler misalnya, air yang bagus. Nah dikeluarkan dengan apa? Nah ini harus pakai pompa karena tekanannya ini masih kecil ya, rendah ya. Kalau dibiarkan ya dibuka itu aja dikeluarkan, maka akan udara luar malah masuk ke sini, nggak jadi vakum di sini. Maka harus ada pompa. Nah, ini ke utilitas. Bisa dijadikan umpan boiler, terserah itu air bagus ini kualitasnya. Ini pemisah ya. Ini pemisah juga ini. Ini juga pemisah. Misah uap cair. Ini air yang bagus ini. Dan ini adalah susu. T-nya masih rendah, P-nya rendah. Nah ini harus dipompa berarti supaya sudah keluar. Untuk didinginkan lagi karena suhunya masih sekitar 70 mungkin atau 60, terserah dipilih berapa. Maka harus ada cooler lagi. Ini bisa 2 tahap, 1 tahap ini 60 ini suhunya masih. Nah itu bisa pakai air dulu. Suhunya misalnya ini sudah menjadi 1 atm. Suhunya sudah turun misalnya 36 derajat Celcius. Mendingan air paling sampai segitu ya, 40 ya boleh saja. Kemudian harus masuk pendingin sampai 10 derajat Celcius lagi. Ini adalah ini cooler 1, cooler 1, ini cooler 2. Ini pakai apa? Refrigeran ya. Masuk sini. Nah ini suhunya menjadi sudah 10 derajat Celcius, 1 atmosfer. Lalu dimasukkan ke tangki penyimpan. Maaf ini tutupnya kurang bagus gambarnya. Sorry, ini masih penghapus. Naik. Ini adalah susu yang sudah di UHT, diproses lanjut. Mau ditempatkan di kardus-kardus itu dijual atau mau di kaleng, nah silahkan saja. Atau mau terus sampai susu bubuk ya bisa juga.
terserah. Ini susu sudah kembali ke 10 derajat Celcius 1 atmosfer. Nah, ini adalah UHT. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan atau menghemat ini pendingin tau nih. Kondenser ini pakai air misalnya. Kalau ingin pendinginannya lebih cepat, bisa juga pakai apa? Pakai kondensor barometrik ya. Kondensornya pakai kondensor biasa kalau ini. Bisa juga kondensor barometrik. Cuman keuntungannya apa? Kondensor barometrik itu lebih murah ya, karena air biasa digebur, steamnya digebur air. Cuman apa? Embunannya itu nanti campur dengan air, nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi kalau pakai ini, pakai kondensor biasa ini, embunannya itu masih bisa dipakai lagi karena itu zat yang relatif murni ya. Bentar, ini gambarnya kurang bagus sedikit ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah separator fasa, ini adalah uapnya. Oke. Nah, sudah bisa berlatih sendiri di rumah, digambar lagi yang baik dan seterusnya. Di kondenser bisa dipertimbangkan diganti dengan barometrik kondenser. Lalu diskusikan dan pakai skill Anda, diskusikan keuntungan dan kerugiannya. Kemudian juga diagramnya seperti apa? Ini berubah nih, kalau ini pakai kondenser barometrik, diagramnya bagian itu berubah ya. Coba silakan bisa berlatih untuk itu ya. Oke, ini adalah gambaran singkat proses UHT. Nah, kita terus ke kasus 3 misalnya. Penguapan cairan. Misalnya ini benzena. C6H6 ya. Disimpan dalam bentuk cair. Ya, suhunya suhu kamar berarti 30. Tekanannya ya 1 atmosfer saja. Ini mau diubah, mau diumpankan ke reaktor. Jadi benzena uap, tekanannya 4 atmosfer, misalnya tekanannya 4 atmosfer. Jadi reaktor itu butuh uap benzen tekanan 4 atmosfer, suhunya adalah
katakanlah 145 derajat Celcius. Lalu ini gimana caranya ya? Nah, harus kita buat flow sheeting. Untuk ini persiapan umpan saja, ini belum sampai ke satu pabrik. Hanya bensin cair mau diubah ke bensin uap 4 atmosfer 145 derajat Celcius. Mula-mula 30 derajat Celcius 1 atmosfer cair. Nah, itu sebagai kasus yang ketiga. Oke. Gimana nih? Jadi ada kenaikan tekanan, ada kenaikan suhu. Ada dua alternatif misalnya. Jadi A, ini bensin A, cair 30 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini bisa diuapkan dulu. Apa? Menguapnya apa? Evaporator atau vaporizer? Kalau ini vaporizer. Apa bedanya vaporizer dan evaporator? Sama-sama menguapkan cairan. Ya kalau ini harusnya vaporizer. Lihat dulu di buku-buku heat transfer, apa itu bedanya. Nah kalau ingat bedanya apa? Kalau vaporizer itu tujuannya memang mengubah cairan menjadi uap. Kalau evaporator itu apa? Tujuannya adalah memekatkan kadar larutan dengan cara menguapkan sebagian solvennya. Jadi tujuannya beda. Menguapkan sama-sama menguapkan. Kalau ini memang tujuannya vaporizer tujuannya mengubah jadi uap. Kalau evaporator menguapkan itu dalam rangka memekatkan konsentrasi larutan. Nah ini menjadi apa? Jadi uap. T-nya T tinggi ya. Berapa kira-kira? Nah kalau titik didih bensin itu sekitar 80 derajat Celcius. Ini titik didih 1 atmosfer ya. Tekanannya masih 1 atmosfer. Kemudian penguap, penekan ya. Ini tekanannya masih 1 atmosfer, menjadi apa? Ini masih cair, uap. Tekanannya naik ya. P menjadi tingginya 4 atmosfer tuh. Ya 4 lebih sedikit tapi 4 atmosfer. Suhunya naik ini ya. Naik sedikit. Kemudian ini tekanannya sudah cocok. Kan suhunya belum mencapai 145, maka ada tambahan lagi pemanas. Oh ya, ini fasenya apa tuh bensin ini? Bensin itu kalau saya cek di 4 atmosfer itu titik D-nya adalah sekitar 130 derajat Celcius. Jadi kalau 145 derajat itu adalah uap apa? Uap super heated ya. Jadi ini suhunya baru sekitar 130 ini, belum mencapai 145. Harus naikkan lagi menjadi 145, namanya apa ini? Super
heater. Nah, ini menjadi apa? Uap 145 derajat Celcius, tekanannya masih sekitar 4 atmosfer ya. Ini adalah alternatif pertama. Alternatif yang kedua, benzena cair 30 derajat Celcius 1 atm. Ini kita tekan dulu. Menjadi, ini masih cair ya, menjadi 4 atm. Suhunya ya praktis tidak berubah ya, masih 30 derajat Celcius karena ini cair ya. Kemudian baru kita uapkan vaporizer. Diagram blok sederhana dulu, nanti baru kita buat detailnya. Vaporizer ini menjadi uap masih 4 atm. Suhunya kalau sudah menguap ini suhunya ide pada 4 atm. Itu kalau saya lihat di tabel sekitar T3 itu sekitar sama dengan itu 130 derajat Celcius. Ini juga sama, ini sekitar 100. Nah, kemudian ini baru dimasukkan ke superheater. Sampai menjadi uap tekanannya 4 atm seperti yang diinginkan. Suhunya juga 145 derajat Celcius seperti yang diinginkan. Nah, mana yang dipilih? Nah, kalau engineer yang berpengalaman langsung pilih apa? B jelas. Tapi kalau di tugas akhir mahasiswa S1, kalau proses kayak gini saya lihat masih banyak yang pilih alternatif A juga ya. Nah, itu jelas sangat tidak bijaksana ya. Itu jalan sih logis tapi tidak visible itu. Nah, ini jawabannya dipilih B. Pertimbangan. Nah, apa pertimbangannya kira-kira? Ini masing-masing ada plus minusnya. Tapi kita harus timbang-timbang plus minusnya apa. Misalnya plusnya A itu apa tuh? Keuntungannya kalau pakai proses A, misalnya jelas vaporizernya di proses A itu bertekanan 1 atmosfer. Sedangkan di B vaporizernya harus bertekanan 4 atmosfer. Jadi vaporizernya mahal mana? Ya mahal yang B. Itu keuntungan A. Pemilih A ya belum tentu, ini masih satu pertimbangan saja, pertimbangan lain masih ada ya. Nah, akhirnya dipilih B. Apa ya pertimbangannya? Nah, pertimbangannya adalah yang pertama adalah pada A itu penekanan dilakukan pada fase uap. Sedangkan B itu penekanan dijalankan pada fase cair. Nah, ini ada kerugian besar proses A itu. Penekanan uap itu alatnya apa? Kompresor. Penekanan cair untuk B itu adalah pompa. Pompa dengan kompresor mahal mana? Ya jauh lebih mahal
kompresor. Harga alatnya, kemudian powernya. Saudara ingat kalau menghitung sebentar. Kalau menghitung tadi kalau dari penekan itu alatnya mesti mahal pakai kompresor, jauh lebih mahal kompresor. Kemudian dari kebutuhan powernya, saudara ingat ngitung kebutuhan power untuk pompa itu di pelajaran apa? Ya mestinya di pelajaran transportasi dan penyimpanan bahan. Itu HP-nya berapa? Kalau ngitung sampai selesai, saudara akan ingat bahwa HP-nya itu kalau pompa itu sekitar setengah HP, 1 HP, 2 HP, ya ordernya sekitar gitu itu. Energinya adalah HP-nya adalah setengah, 1, 2 ya sekitar itu. Paling 5 itu sudah besar banget pompanya. Sebenarnya kalau saudara belajar di termodinamika, terus menekan gas, alatnya kompresor tadi, sekarang itu power kompresor. Ketemunya berapa kalau ingat? Angkanya berapa? Kalau pompa tadi sekitar 1, mungkin sekitar 2. Kalau kompresor berapa? 1 HP, 2 HP kalau di pompa ya. Kalau kompresor berapa? Kalau ngitung beneran saudara punya kesan. Oh, berarti pada saat saya ngitung kompresor sih ingat, iya dulu waktu ngitung kompresor di pelajaran termo itu powernya kok sampai ada yang 5.000 HP. Ada yang 10.000 HP. Itu ada kompresor semacam itu. Jadi kesimpulannya apa? Powernya beda nggak? Beda, banyak nggak? Ya ordernya ini cuma 1, 2, sini ada 10.000 dan sebagainya. Jadi powernya selisih banyak banget. Jadi keuntungan A dan B kira-kira banyak mana? Ya lebih banyak yang B. Yang terutama dari apa? Harga penekannya, pompa jauh lebih murah daripada kompresor, dan power pompa itu jauh lebih kecil daripada power kompresor. Nah, kalau ini hanya pressure-nya tekanannya lebih tinggi itu ya rugi di B, tapi itu tidak bisa lebih mementingkan tadi harga kompresor sama powernya itu. Kalau vaporizer 1 atmosfer dan 4 atmosfer itu bedanya relatif tidak akan terlalu banyak kalau saudara sudah belajar heat exchanger ya. Ini pertimbangannya ya silakan diingat-ingat sendiri. Nanti dalam setiap pemilihan alat atau pemilihan proses kayak gini ada pertimbangan yang seperti ini, itu adalah engineering judgment. Nah kalau contoh ini menunjukkan apa? Itu bisa muncul kalau apa? Saudara punya pengalaman menghitung power pompa, saudara punya pengalaman menghitung power kompresor. Nah, waktu dulu kuliah sungguh-sungguh menghitung beneran, tidak hanya melihat pekerjaan teman atau tidak hanya melihat soal dan penyelesaian, atau bahkan tidak pernah berlatih sampai mengerjakan sampai selesai, ya tidak punya kesan apa-apa. Tapi kalau saudara punya experience, pengalaman sendiri mengerjakan sendiri, saudara ingat angka-angkanya. Oh ya kalau saya ngitung pompa berkali-kali dulu, latihan banyak itu kok hanya sekitar kecil ya, 1 HP, setengah HP, 2 HP. Tapi kalau kompresor kok sampai ribuan HP bisa ya. Nah, berarti apa? Saudara punya sense. Nah, saudara bisa membuat judgement di sini. Kalau tidak punya experience, itu judgementnya Anda tahu apa ini. Nah, maka sekali lagi engineering itu butuh yang namanya pengalaman. Maka coba menghitung sendiri, merancang sendiri, supaya kita mengalaminya sendiri. Jadi ilmu yang hanya bisa dicapai oleh yang mengalaminya sendiri. Tidak bisa ilmu yang diajarkan atau membaca kerjaan orang lain, tidak bisa. Kita harus mencoba mengerjakan sendiri. Knowledge by acquaintance. Saudara mengendarai mobil atau naik sepeda, itu bisa kalau sudah mencoba betul-betul naik sepeda. Tidak hanya dengan membaca buku mengendarai sepeda atau melihat orang lain mengendarai sepeda. Sekali lagi, knowledge by acquaintance.
Oke, ini kita pilih B. Sekarang bagaimana diagram lebih detailnya? Ini baru step-step kasarnya. Bagaimana rangkaian alat-alatnya lebih detail. Nah, kita akan bahas itu di video yang berikutnya atau video yang ke-6. Oke, kita hari video yang ke-5 kita. Terima kasih.